Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwarta qulubana bi syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatah ya Alim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salamnya marilah kita panjatkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya beserta kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang suci ini. Semoga kita semua ada dalam kesehatan, ada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya memaparkan apa yang akan dijelaskan, ada sebuah hadis yang dikatakan dulu suka fi majlisil ilmi khairul laka min ibadati sittina sahatan ya mihabil lail wasya mihabil nahar. Duduknya kamu di tempat majelis ilmu, di tempat belajarnya ilmu, baik itu di masjid, di madrasah atau di rumah-rumah, asalkan di majelis itu diceritakan tentang ilmu, dibahas tentang ilmu agama, maka duduknya kita di dalam majelis itu lebih baik daripada 60 tahun kita beribadah. Dalam 60 tahun kita beribadah tidak pernah maksiat sedikit pun. Malam hari dipakai tahajud, siang hari dipakai puasa selama 60 tahun. Maka duduk kita sesaat, 1 jam kita duduk bersama membahas suatu kajian ilmu agama, itu lebih baik dibandingkan dengan kita ibadah selama 60 tahun, malamnya dipakai sholat tahajud, siangnya puasa. Nah, duduk kita sesaat saja, hanya 1 jam, itu lebih baik. Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal kan ibadah yang lama 60 tahun lamanya, yang diisi dengan tahajud tiap malamnya, diisi dengan puasa tiap harinya, itu kan berat pisan. Apalagi tanpa maksiat sedikit pun, itu berat pisan. Tetapi kok kenapa pahalanya kalah dibandingkan dengan kita duduk-duduk saja, tapi di dalam duduk itu, di dalam majelis itu diisi dengan taklim, dengan belajar.
dengan belajar. Karena memang kalau ibadah mah ya, kalau kita puasa tahajud emang itu berat, tapi ta'alum juga, belajar juga itu teh berat juga. Belajar juga itu sangat berat. Apalagi seperti sekarang kan, ketika kita berada di rumah diadakan sekarang kajian, itu sangat berat sekali melangkahkan kaki dari rumah ke tempat pengajian, sangat berat sekali. Jadi kita harus bersyukur ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi, dan kita ditakdirkan masih belajar walaupun udah walaupun usianya kan ada yang muda, ada yang tua, ada yang udah punya anak, ada yang udah punya cucu. Walaupun begitu, tapi tetap memaksakan diri untuk hadir, untuk ikut belajar. Karena memang Rasul pun berkata, belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai mati. Jadi belajar itu tidak ada batasnya. Nah, mungkin itu sebagai mukadimah ya. Mukadimah. Nah, untuk yang akan saya bahas pada malam hari ini, yaitu yang berkaitan dengan akidah. Pada pertamanya, insya Allah mudah-mudahan saya diberi kekuasaan oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, sehingga saya bisa menjelaskan sesuai dengan yang seharusnya. Akidah itu adalah suatu keyakinan. Setiap manusia pasti punya keyakinan. Namun keyakinan yang ada pada manusia mungkin itu bisa dikatakan berbeda-beda. Walaupun pada dasarnya, pada pertamanya semuanya sebenarnya sama. Ketika di alam ruh, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, di alam ruh sebelum kita lahir ke dunia ini, di alam ruh manusia semuanya ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Lalu semua manusia menjawabnya, bala syahidna. Ya jelas satu, kalau bahasa kita mah, ya jelas engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi di alam ruh semua manusia itu pada dasarnya bertauhid kepada Allah, meyakinkan bahwa Tuhannya adalah Allah. Akan tetapi ketika manusia lahir ke dunia ini, pada awalnya emang fitrah suci dalam keadaan Islam, tapi tumbuh dewasa karena banyak semakin tumbuh dewasa semakin banyak pengetahuan, sehingga manusia itu lupa akan aslinya. Yang aslinya manusia itu bertuhan kepada Allah, mengenal Allah, tunduk dan taat kepada Allah. Ketika tumbuh dewasa, manusia itu banyak yang lupa. Makanya Rasul sangat menganjurkan sekali, bahkan menganjurkan belajar itu dari awal lahir sampai mati. Kenapa? Karena Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, al-insan mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan kesalahan. Dikarenakan manusia itu adalah tempatnya lupa dan kesalahan, maka manusia itu harus belajar. Tidak pandang usia. Dari kecil sampai dewasa, sampai menjadi orang tua, bahkan sampai menjadi kakek dan nenek, tetap harus belajar.
Karena manusia mah kena lupa dan selalu salah. Selalu ada salahnya. Selalu ada salahnya. Selalu ada salahnya. Bahkan walaupun misalkan pangkatnya udah banyak tahu lah, katakanlah seorang kiai, ajengan, seorang alim misalkan, tetap saja tidak luput dari salah dan dosa. Makanya walaupun ya seperti saya yang dari pesantren, ketika seorang santri udah keluar dari pesantrennya bermukim di suatu tempat, tetap saja yang namanya alumni pesantren tetap ada pengajian. Dianjurkan ada yang sebulan sekali harus mengunjungi pesantrennya, alumnian, diisi dengan pengajian, ngaji lagi sama kiainya. Ada yang tahunan juga seperti itu. Untuk yang pertama, sebelum kita membahas jauh tentang tauhid, maka yang akan saya bahas dari pertama adalah mengenai tentang syahadat. Karena kan yang menjadi rukun Islam yang pertama adalah membacakan 2 kalimat syahadat. Mungkin kenapa sih syahadat itu harus dibahas? Karena bisi seperti ini. Bisi dianggap syahadat itu hanya mengucapkan 2 kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisi disangka itu saja, kalau udah ngucapin itu mah udahlah muslim, udahlah dikatakan Islam. Bisi hanya sekedar seperti itu saja. Ternyata segala aktivitas kita yang berhubungan dengan ibadah, bahkan yang tidak berhubungan dengan ibadah juga, sesuatu hal pekerjaan kita yang baik, ternyata pusatnya semuanya ada pada syahadat. Semuanya pusatnya ada pada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga walaupun misalkan ada orang yang dia alim, dia pintar, dia cerdas, pokoknya hebat lah, tapi ketika tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kehebatannya itu sia-sia saja di mata Allah, sia-sia aja di sisi Allah. Sebelum saya membahas tentang syahadat, nanti kita akan bahas syahadat. Syahadat itu syarat apa saja, insyaallah nanti. Terus bagusnya gini, enaknya kita belajar itu tidak hanya mendengarkan saja. Jadi kan kalau misalkan hanya mendengarkannya saja, mungkin ketika belajar di sini tahu, paham atau misalkan, tapi pas ketika ke rumah lupa lagi, baroh. Pas bubar sendiri. Baroh. Nah, bagusnya ada bukunya. Tapi kalau misalkan ribu belum beli, ya mau apa sih? Kalau misalkan tidak bawa buku lah, ribu belum beli. Kantun suhunkeun fayalna di Bapak Sekretaris saya PDF tentang syahadat. Bapak Sekretaris PDF. Jadi ayah baca-bacain lah gitu. Walaupun misalkan kita ketika belajar kurang ngerti, nah ada ayat baca anak gitu, tinggal baca dulu. Oke, kalau misalkan nggak ngerti, ya tinggal tanyakan saja.
nagoman kalau suka nagoman nagoman juga anak-anak lagi. Tapi enggak gitu juga. Kalau di kampung, mohon maaf, bukan mau ngebanding-bandingin gitu. Tapi kebiasaan pengajian itu, apalagi ibu-ibu mah suka nganarong, suka ngalagu ketika ngaji itu. Bahkan emak saya juga banyak itu nagomannya. Dari mulai nagoman akidah, nagoman fikih, nagoman akhlak, nagoman bulan Ramadan, nagoman banyak nagoman sejarah ada gitu. Pengajiannya seperti itu. Nah, saya di sini menyusun tentang syahadat, disusun dengan nagoman. Cuma nagomannya nagoman bahasa Sunda. Nagoman bahasa Sunda. Tapi di bawahnya saya pakai penjelasan bahasa Indonesia. Di nagomannya nagoman bahasa Sunda, lalu saya artikan dengan bahasa Indonesia, lalu saya jelaskan lagi supaya bisa lebih dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni panggelana anu wajib ka manusa ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni panggelana anu wajib ka manusa ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Kalau artinya mungkin agak susah, tapi kalau artinya mah insya Allah. Saya ulangi lagi ya. Ya, mengenai buku nama menurutan jadi ramai ini. Ya, bulan depan. Ya. Tapi kalau masalah lagu bisa dirubah-rubah. Panggelana anu wajib ka manusa ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Panggelana anu wajib ka manusa ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Panggelana anu wajib ka manusa ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Saya kira semuanya gerak sabar. Artinya aja. Satu, dua, tiga. Panggelana anu wajib ka manusa ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Panggelana anu wajib ka manusa ma'rifat ka Allah jeung dalilna
Komik deh Ali, ulangi deh Ali. Nalom Arabnya awal wajibin ala lisani ma'rifatul ilahi istiqwali. Ini ngambilnya dari kitab Usbah. Nah, ngambilnya dari kitab yang diajarin sama saya. Kalau artinya ini dibuat oleh almarhum Waferapan di pendiri pesantren Mangun Jaya udah bisa. Karena beliau kan suka anatomi, beliau jadi segala pelajaran itu ada yang termasuk pelajaran tauhid. Ya, Mangun Jaya saya tidak. Panggelana anu wajib ka manusia ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Pelajaran sekarang adalah apa sih? Pelajaran apa sih yang pertama wajib dikaji oleh setiap manusia, bukan hanya orang muslim saja, tapi seluruh manusia. Pokoknya yang namanya manusia wajib gitu. Yang namanya manusia wajib, baik orang muslim ataupun di luar muslim. Ini mah semuanya wajib. Panggelana berarti yang pertama. Yang pertama anu wajib ke manusia, yang wajib kepada manusia. Wajibnya di sini wajib menurut apa? Karena kan kalau ditanya tentang wajib, ada wajib menurut syara, ada wajib menurut akal, ada wajib menurut adat. Awas itu harus bisa dibedakan ya. Ada wajib menurut syara, ada wajib menurut akal, ada wajib menurut adat. Kalau wajibnya menurut syara, itu berarti wajibnya menurut Allah, menurut Rasulnya, menurut agama. Itu kalau misalkan wajibnya menurut syara. Jadi yang dimaksud dengan wajib syara itu wajib yang menurut Allah, wajib yang menurut Rasulnya, wajib yang menurut agama. Yang suka kita kenal dengan mayutabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang akan mendapatkan pahala apabila dilakukan dan akan mendapatkan siksaan apabila ditinggalkan. Nah itu teh adalah wajib menurut syara. Kenalan heula gitu. Lamun teu kenal mah kenalan heula, tak kenal maka ta'aruf. Lamun teh sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Kenalan heula. Jadi kita kepada Allah itu harus kenal, harus makrifat. Nah, yang wajib kita pelajari di dunia ini, baik kita sebagai muslim atau orang lain yang non-muslim, yang pertama adalah makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Sehingga kan kalau orang tua dulu ketika punya anak masih bayi, akan yang dekat ke anaknya. Berarti kalau bahasa jelasnya mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar, mungkin seperti itu, mengenalkan Tuhan kepada anaknya. Seperti kan kalau mungkin bapak-bapak yang punya atau ibu-ibu yang baru melahirin, nah, ketika pas anak lahir kan si anak itu langsung diadangin sama ayahnya. Nah itu teh sebenarnya adalah kalau disambungkan ke sini ya, itu teh adalah pelajaran pertama kepada anak kita. Pelajaran pertama kepada anak kita yaitu diadangkan kepada telinga kanan, terus telinga kirinya dikomatin. Tapi ulah tarik sini. Pelan saja. Jadi telinga kanan diadanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, telinga kiri yaitu dikomatin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ini Allah, dan seterusnya. Nah, itu
itu pada dasarnya adalah orang tua. Sebagai orang tua mengajarkan kepada anaknya tentang tauhid, tentang ma'rifat kepada Allah. Yang dikenalkan pertama kepada telinga anak yaitu kalimat Allah. Supaya apa? Supaya anak itu tidak lupa bahwa Tuhan kamu adalah Allah. Seperti halnya pengakuan seluruh manusia di alam ruh ketika ditanya tentang Tuhannya, bala syahidna. Semua manusia itu mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu kita sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai orang tua yang punya anak, wajib mendidik anaknya, berwasiat kepada anaknya agar anaknya tidak musyrik kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah. Seperti halnya wasiatnya Luqmanul Hakim tadi. La tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Itu. Yang pertama wajib kepada manusia adalah ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah. Jeung dalilna bisa, jeung dalilna. Jadi kita mengenal Allah menurut yang dibahas di sini. Kita mengenal Allah tidak cukup hanya kenal saja. Tidak cukup hanya kenal saja. Tapi harus terus kita tahu dengan dalilnya. Kita harus tahu dalilnya. Kenal Tuhannya, tahu dalilnya. Kenal Tuhan kita adalah Allah, dan kita bisa membuktikan bahwa Tuhan saya memang adalah Allah, bukan yang lain. Kan kalau kita lihat manusia itu kan ya semuanya juga punya keyakinan, tapi manusia itu kan keyakinannya beda-beda. Bahkan begini, ada yang mengakui Tuhan saya itu Allah, tapi pada prakteknya atau kesehariannya dia seolah-olah tidak tahu Allah. Seolah-olah tidak tahu Allah. Contohnya seperti ini. Contohnya, kita kan setiap hari sholat. Berarti kalau kita setiap hari sholat, ya karena yakin Tuhan saya adalah Allah dan Allah memerintahkan saya untuk mengerjakan sholat, makanya saya sholat. Karena saya mengakui Tuhan saya adalah Allah yang menyuruh saya untuk sholat, makanya saya sholat. Di sisi lain, mungkin ada yang tahu sesajen? Sesajen. Kalau di kampung, kalau di kampung, mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau Jumat, kenyang. Seperti itulah. Ketika ada kebutuhan, ketika ada hajat, kita misalkan bikin sesajen nasi kuning, misalkan telur, atau goreng ayam, misalkan kopi hitam, sama rokok, jarum coklat, misalkan. Lalu sesajen itu disimpan di suatu tempat, baik itu di atap, atau di belakang rumah, atau di bawah pohon, dan itu tidak dimakan, ditinggalkan saja. Padahal sholat tiap hari. Tapi ketika ada hajat, misalkan ada
saya misalkan kalau orang tua mau menikahkan anaknya misalkan, atau anaknya mau disunat misalkan, atau ada apalah kebutuhan, tapi menyediakan sesajen disimpan di atap dengan berkeyakinan supaya mendapatkan lindungan, supaya hajatnya cepat terkabul misalkan. Atau kalau di kampung mah seperti mau panen, kalau mau panen kayak gitu. Jadi mau panen teh bikin sesajen dulu, disimpan di sawah, udah tinggalkan. Nah itu teh adalah perbuatan yang musyrik. Yang Kita masih bangun rumah jauh digantung. Nah seperti itu lah. Ini mau padam ya. Kan ada yang bilang seperti ini, entah itu benar atau itu salah. Sejarah dulu, nah katanya gini, entah benar atau salah. Sejarah dulu, orang tua dulu ketika ada hajatan suka emang bikin kayak gitu sebelum Islam katanya, sebelum Islam, sebelum Muslim. Suka bikin kayak gitu setiap ada hajatan atau ada kebutuhan apa gitu, suka membuat sesajen. Nah maka ketika datang Islam, sesajen itu tidak ditinggalkan. Seperti lahiran 4 bulannya kan gitu, 4 bulannya sebelum dilahirkan berarti 4 bulan baru hamil, ngeriung semuanya, berkumpul dengan makan. Nah dulu mah nggak makan itu, nyedain makan teh ya untuk memuja dewa-dewa gitu, sebelum datangnya Islam. Ketika Islam datang, kegiatan seperti itu tetap dipertahankan, cuma dimodifikasi. Jadi adatnya tetap ada, kebiasaannya tetap ada, cuma dimanfaatkan. Jangan dibuang, tapi dibagikan gitu. Jadi dewanya jadi manusia. Sasajana jadi barokah. Jadi gitu. Jadi kita mengenal Allah tidak cukup hanya sekedar kenal saja, tapi harus tahu dalilnya, tahu argumennya. Intinya kita bisa membuktikan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Mana dalilnya? Misalkan, mana dalilnya yang bahwa yang pertama wajib kepada manusia itu adalah ma'rifat kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Begini Bu, kalau dikatakan ma'rifat sama tauhid itu sama ya? Karena namanya ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu aqaid, ilmu aqaidul iman, ilmu kalam, itu teh sama. Ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu aqaid, ilmu aqaidul iman, ilmu kalam, itu teh sama gitu. Belajar apa hari ini? Belajar apa malam ini? Belajar akidah. Nah, belajar akidah, tadi mau belajar tauhid, itu sama gitu. Belajar ilmu kalam sama. Belajar ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu aqaid, ilmu aqaidul iman sama. Nah, jadi kalau di sini dikatakan yang pertama wajib kepada manusia adalah ma'rifat. Nah, ma'rifat bertauhid yang pertama mah sama-sama kemen. Nah, para ulama akidah atau ilmu usuluddin. Nah, ilmu usul. Nah, itu kan sama kan ya? Ilmu usul. Itu teh sama-sama saja. Jadi saking mulianya ilmu itu sehingga namanya banyak.
Al-Quran juga kan banyak namanya. Karena apa? Saking agungnya Al-Quran, namanya banyak. Para ulama akidah mereka mengambil dalil dari surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Jadi kalau ditanya dalilnya, apa sih dalilnya? Tentang wajib bagi manusia itu yang pertama adalah ma'rifat atau bertauhid, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Itu diantaranya, sumbernya di sana. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, itu sumber dalilnya dari sana. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Kalau secara harfiah, ubudu itu adalah beribadah, mengajak ibadah. Ubudu, ibadahlah, beribadahlah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang mana Tuhan kalian itu adalah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan Tuhan kalian itu adalah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pada ayat yang ini Allah menyeru manusia untuk menyembah Tuhannya. Kalau kita lihat di dalam tafsir Jalalain, ulama yang bernama Syekh Jalaluddin, beliau mentafsirkan kalimat u'budu itu dengan kalimat wahidu. Jadi yang dimaksud dengan u'budu, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, itu adalah wahidu. Maksudnya apa? Wahidu, bertauhidlah kalian, robbakum, kepada Tuhan-Tuhan kalian. Bertauhidlah kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian. Kenalilah kalian terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Kenapa bahasanya ubudu tapi di dalam tafsirannya wahidu? Kenapa bisa seperti itu? Dilihat dari susunan kalimatnya. Dilihat dari susunan kalimatnya dan dilihat dari kapan turunnya ayat ini. Pada siapa turunnya ayat ini? Kapan turunnya? Diawali dengan ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Berarti ini bahasanya umum. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau bahasanya ya ayyuhalladzina amanu itu khusus, hanya orang yang beriman saja. Tapi kalau bahasanya ya ayyuhan nas itu umum, semuanya kena, baik yang sudah beriman ataupun yang belum beriman, semuanya kena. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan ini turunnya di kota Mekah. Nah, ayat ini turunnya di kota Mekah. Di awal permulaan Nabi ketika diangkat menjadi Rasul, dan Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak umatnya agar umatnya menyembah kepada Allah. Karena umatnya Nabi pada zaman itu mayoritas para penyembah berhala. Mayoritas itu penyembah berhala. Ada juga yang menyembah api, tapi mayoritas itu para penyembah berhala. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu. Yang dipanggilnya, yang disuruhnya adalah manusia. Manusianya umum, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Di sini yang tugasnya adalah ubudu, beribadah.
Kalau secara logika mau beribadah bagaimana? Kenal Tuhannya juga belum. Bagaimana mau menyembah Allah? Kepada Allahnya juga nggak kenal. Maka dari itu para ulama tafsir mereka mentafsirkan kalimat ubudu ini dengan kalimat wahidu, bertauhidlah. Jadi kalau secara tafsirnya begini, wahai manusia siapapun itu, ubudu, bertauhidlah kalian, robbakum, kepada Tuhan kalian. Kalau kita mau bahas lagi, kenapa di sini dibahasakan dengan robbakum, tidak langsung kepada Allah? Padahal ya ayyuhan nasu budullaha. Kenapa tidak seperti itu? Wahai manusia, bertauhidlah kalian kepada Allah, atau beribadahlah kalian kepada Allah. Karena kalau kalimat Allah itu mah udah umum sebenarnya. Di orang-orang Quraisy itu lafaz Allah udah umum. Bahkan orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah ketika bersumpah kan wallah, gitu kan? Wallah ya demi Allah, wahai. Itu kalau bersumpah itu kalimatnya wallah. Wallahi billahi Allahi, sama. Kalau demi Allah, ya artinya sama. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, Allahi demi Allah, sama. Bersumpahnya gitu. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran juga, apabila orang-orang Quraisy itu ditanya, atau orang-orang kafir Quraisy itu ditanya, siapa Tuhan kalian? Pasti mereka menjawabnya Allah. Kalimat Allah itu udah umum, cuman tidak kenal, hanya tahu saja. Kita mah kepada Allah jangan hanya tahu saja, tapi harus sampai kenal. Makanya mengenal Allah harus dengan dalilnya. Di sini dikatakan robbakum. Kenapa robbakum tidak Allah? Ya seperti itu. Dan makna robba itu luas maknanya. Robba. Yang pertama diantara makna dari robba, mengurus. Robba itu mengurus. Seperti kalau kita berdoa setelah salat, Robbi firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama robbayani. Kan ada bahasa itu. Robba itu mengurus kan artinya. Robbayani sogiro, yang telah mengurusku waktu kecil, gitu. Nah, robba di sini maknanya luas. Di antaranya bisa mengurus. Ayo nanti yang jadi maknanya itu nggak beda tuh, sigoro dan sogiro. Oh iya, sigoro dan sogiro. Kalau gini, kalau sogiro ketika saya kecil. Kalau sigoro ketika kita masih kecil. Jadi kalau sogir satu orang, kalau sigor banyakan. Makanya kalau jadi imam, mohon maaf. Kalau jadi imam atau bukan jadi imam saja, misalkan ini saya berdoa di sini, kan diaminin sama jamaah. Pokoknya doa yang diaminin sama orang lain, bagusnya doanya yang umum, jangan doa yang khusus. Doanya yang khusus ada Robbi firli dunubi wali walidayya. Berarti untuk doa pribadinya, gitu. Bukan untuk doa jamaah, gitu. Kalau untuk doa jamaah yang diaminin sama jamaah, Robbana firlana dunubana wali walidina warhamhum kama robbawna sigoro. Waktu kecil saya ini ada pujian itu, tapi maksudnya kan kurang jelas. Aman itu bila wa malaikatihi wa kutubihi wa
Tapi artinya jauh. Pelajaran tauhid. Itu teh menjelaskan tentang rukun Islam. Menjelaskan tentang rukun Islam. Artinya apa jadi? Kan rukun Islam itu ada 5. Yang barusan sama Mbak Dina dan Tinte Aman tuh bila. Islam. Itu teh kalimatnya kalimat tasdik. Kalimatnya kalimat tasdik tentang rukun Islam. Kan yang akhirnya wabil qadari khairihi wa syarrihi. Nah itu teh kan bukan rukun Islam, rukun iman. Rukun iman yang ke-6 gitu. Berarti tadi teh tentang rukun iman, bukan rukun Islam. Aman tuh bila. Ya, aman tu bila aku beriman kepada Allah. Wa malaikatihi dan kepada para malaikatnya. Wa kutubihi dan terhadap kitab-kitabnya. Wa rusulihi dan para utusannya. Wal yaumil akhir dan pada hari akhir. Wa bil qadari dan takdir khairihi baik takdir yang baik, wa syarrihi dan takdir yang jelek. Minallah dan itu semua dari Allah. Jadi rukun iman ya. Bukan rukun. Ini teh sampai jam berapa nih? Kan masih banyak pertanyaan Pak Jeje. Masih Pak Jeje kan belum menikah, masih muda, kuat negara. Kang Jeje, namun konsumsi iya habis berarti beres. Iya habis beres. Kasih aja, nanti kan ada pertanyaan Pak Jeje. Sudah cukup setengah 9. Nanti kita kupas pertanyaan tentang marifat, gitu kan? Nah, marifat dengan perasaan. Cara rasaan mah ibadah tapi milik teh kieu wae. Perasaan teh sholat tapi perasaan teh menigalau. Ya gitu. Berdoa sekuat tenaga, pake doa nanti salah gini. Diaminkan teh jeung sorangan we. Jadi imam teh sombong gitu. Nah, mungkin kedepannya nya Sugoro. Nah, sebenarnya sih ya enggak ya. Kalau misalkan disalahkan ya nggak salah juga. Dan itu amal bebas gitu. Tapi alangkah baiknya kalau berdoa diaminkan sama orang lain, kita berdoanya yang umum, bukan untuk pribadi, tapi untuk semua. supaya manfaat ke depannya. Nanti kita buat panduan doa buat imam supaya doanya jangan untuk sendiri. Itu kan umur teh robana artinya jeung sorangan we ya. Nah, kita coba nih ke depannya kita buat karena memang bagian saya untuk memakmurkan masjid dan untuk menambah ilmu, insya Allah kami akan buat panduan doa buat imam supaya doanya buat kita semua. Bimbingan khotib dan imam. Nah, kan nanti tugasnya bimbingan khotib dan imam. Nanti kita buat menjadi imam teh untuk ngadoa di papai tapi untuk diri sendiri. Harusnya tuh untuk umum juga ya. Nah, nanti Pak Jeje buat doanya. Begini dong ya, kami persiapan itunya belajar Al-Fatihah di. Iya, siap. Jadi di malam Ahad keempat ada tahsin. Iya, siap. Lanjut Pak Jeje. Ya, seputar ayat yang tadi aja. Iya. Kita selesaikan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Rabbakum tadi itu bisa diartikan dengan mengurus. Diartikan dengan memperhatikan. Robba itu bisa mengartikan memperhatikan, melahirkan. Terus mengurus, melahirkan, menjamin, terus memenuhi kebutuhan, melindungi sama melindungi. Robba di maknanya sangat banyak robba. Robbakum sehingga di seterusnya dikatakan alladzi khalaqakum, memperjelas kalimat sebelumnya.
Tuhan kalian itu, Robbakum kalian itu adalah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Kalian bisa ada di sini teh, kalian bisa hidup teh, kalian bisa lahir teh, itu atas ciptaan Allah. Karena kan ada juga orang yang meyakini saya bukan ciptaan Allah. Allah itu tidak ada, seperti ateis kan kayak gitu. Tidak mempercayai adanya Tuhan. Tapi padahal sebenarnya yang ateis itu sebenarnya dalam fitrahnya itu dia mengakui Tuhan. Buktinya apa? Ketika orang yang taruhlah ada orang yang tidak percaya Tuhan, ketika ada sesuatu musibah langsung kena kepadanya, misalkan ada gempa atau ada banjir bandang misalkan, atau pokoknya sesuatu musibah yang mendadak, pasti dalam hatinya akan menyebutkan wahai Tuhanku. Ya Allah, my God, my God, gitu. Karena manusia itu dalam fitrahnya mengakui Tuhan. Pak Jeje, maaf bertanya. Misalkan ya umumnya manusia pasti refleks ada bahasa kotor seperti anjing. Karena emang udah lumrah, itu kan kata anjing itu seakan-akan menjadi tata bahasa yang resmi dari anak kecil sampai dewasa sampai kakek-kakek. Termasuk yang mengakui Tuhan dan Allah pun, walaupun dia tidak sholat, tidak puasa, tapi tatkala ada memang musibah, astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu kan. Tapi, nah, dari kategori pengenalan makrifat dengan dalilnya itu diposisikan orang seperti apa, orang seperti itu, gitu kan. Hanya baru mengenal saja. Kalau mengenal kan maka ta'aruf, gitu kan. Tak kenal maka ta'aruf. Apa tidak ta'aruf. Nah, jadi pertanyaan Nabi, kategori orang seperti itu kan seperti orang sudah bertauhid atau belum banyak, tapi dengan meratapi ada musibah, istighfar itu kan, terus ada bersyukur menamik alhamdulillah, tapi dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, gitu kan. Nah, kategori orang seperti itu teh kategori apakah udah mengenal tauhid atau baru ya mendengar kan lumrahnya, silakan menjawab. Orang yang seperti itu hanya baru tahu saja. Baru Tahu saja. Tahu tapi belum kenal. Tahu tapi belum kenal. Nanti ada di sini di dalam pembahasan syahadat. Oh iya, iya. Insya Allah. Kan syahadat itu ada dua nanti. Ada yang membatalkan syahadat. Nanti. Kita lanjut lagi ya ke ayat yang tadi. Alladzi khalaqakum. Tuhan kalian itu adalah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang yang sebelum kalian juga. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ini menjelaskan bahwa kita mengenal Allah itu harus berdasarkan dalil. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Seperti ada kan seperti Ustaz Felix Xiao kan mungkin itu mah tahu mungkin ya, Ustaz Felix Xiao. Dia mengenal Tuhannya sampai dia berpikir dengan jauh bagaimana asal muasalnya manusia, yang mana beliau berkesimpulan tidak mungkin tidak ada yang mengatur dengan sedetail-detailnya. Mungkin yang sekolah tinggi mah tahu bagaimana prosesnya dari mulai sperma laki-laki ketemu dengan sperma perempuan gitu. Itu kan prosesnya sangat jauh sekali. Nah, yang sekolah-sekolah tinggi pasti tahu itu detailnya di mana.
Kan dari satu sperma itu kan beberapa juta sel telur kan gitu. Itu teh yang masuk teh hanya satu. Kan kalau kita tafakur terus ke sana, kita tafakuri, tidak mungkin itu semua terjadi terkecuali sudah ada yang mengatur. Ustaz Elisha berkesimpulan seperti itu, sehingga dia sangat yakin Tuhan saya adalah Allah. Nah, orang yang yakin seperti itu, ya dia udah membuktikan gitu. Dengan dia kan udah ateis, segala agama dipapai gitu kan, ditanyakan tentang ketuhanannya, ternyata yang sangat logis adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Nah, kenapa di sini dibahasakan alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun? Kita mengenal Allah harus berdasarkan dalil. Kita mengenal Allah, kita harus membuktikan bahwa Tuhan saya memang Allah. Kalau kita belum bisa membuktikan bahwa Tuhan kita Allah, berarti tanda tanya, kita ini kenal Allah apa enggak? Gitu, tanda tanya berarti. Diteruskan lagi, la'allakum tattaqun. Nah, ini semakin jelas bahwa yang dimaksud dengan tadi wudu itu adalah bertauhid. Karena ibadah tidak akan sah ibadahnya, apalagi diterima oleh Allah, kalau misalkan ibadahnya itu tidak didasari dengan ilmu tauhid. Ibadah itu kan mengabdi. Ibadah itu kan mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Allah. Kenal gak dengan Allah? Maka dari itu harus kenal dulu Allahnya. Ketika udah kenal Allahnya, baru mengabdikan diri kepada Allah. Kalau secara sesungguhnya seperti itu. Kenali Allah, ibadah kepada Allah. Kalau kita makan ibadah terus sama Allahnya, kenal apa enggak? Tanda tanya. Masih tanda tanya gitu. Sholat terus. Tapi tidak benar. Insya Allah nanti kan ada Ustaz ada kan yang akan membahas Tafsir sholat. Insya Allah mungkin nanti sama Ustaz ada. Depan ini. Mungkin kalau ditanya mah sebenarnya kita ini membohongi diri kita sendiri sebenarnya. Tiap hari kita Allahu Akbar, tapi yang sibuk pada diri kita adalah urusan duniawi. Berarti kita mengucapkan Allahu Akbar teh bohong gitu. Ada yang besar selain Allah gitu. Nah, ya caranya seperti itu. Urusan terkait itu dunia. Urusan sibuk tapi Kan di dunia gini Pak. Pandai di dunia gini. Seperti itulah. Ya persiapkan dunia bisa akhirat. Insya Allah nanti sama bidangnya. Nah, la'allakum tattaqun di ujung ayatnya, la'allakum tattaqun. Bertakwa itu apa? Isinya beribadah. Kalau kita mengaku orang yang bertakwa, tapi ibadah enggak, berarti belum bertakwa. Kalau kita mengaku saya adalah orang yang bertakwa, di sholat getaran, atau misalkan mengaku bertakwa pas bulan Ramadan tidak puasa, atau tidak zakat misalkan, berarti bohong takwanya. Jadi pertama kenali Allah, lalu ibadah kepada Allah. Di sini belum jelas lagi di ayat yang seterusnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tuhan kalian itu adalah yang telah menjadikan untuk kalian, alladzi ja'ala lakum, untuk kalian, yang telah menjadikan untuk kalian al-ardh, bumi, hamparan, firasan, bumi sebagai hamparan untuk kita pijak, wassamaa binaan, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah telah menurunkan air dari langit. Yang telah menurunkan air dari langit adalah Allah.
Dengan adanya turun hujan, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Maka dari dalam tanah itu keluarlah tumbuhan pohon. Dari pohon itu jadilah buah-buahan, jadilah padi, jadilah beras, jadilah gandum mungkin kalau di luar sana. Ba'akhraja bihi minats tsamarati, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam sayur-sayuran. Minats tsamarati rizqan lakum, dan itu adalah rizki bagi kalian. Pemberian dari Allah, rizki bagi kalian. Maka dari itu fala taj'alu lillahi andadan. Ketika kita udah kenal dengan Allah dan mengabdikan kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, lalu kita yakini bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah, fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan kepada Allah suatu andadan. Andadan itu tandingan. Janganlah kalian mempersekutukan Allah. Janganlah kalian mempersekutukan Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian kan sudah tahu sendiri bahwa Tuhan kalian adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang telah mengatur semuanya adalah Allah. Jadi janganlah menjadikan yang lain selain Allah sebagai tandingannya. Intinya jangan musyrik kepada Allah. Mungkin sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Yang baiknya datang dari Allah, kekurangan kesalahannya dari pribadi. Maka jika ada yang mau ditanyakan silakan. Tapi bukan berarti saya adalah orang yang banyak ilmunya. Dan saya oke. Lamun misalkan sekira apa mah insya Allah dijawab. Tapi lamun teu mah itu saya jadi PR-keun. Mangga. Ayo kalau bertanya mangga. Asma af'al seperti kalau dijelasin mudah-mudahan asma af'al Dat asma af'al. Oke. Mengenali Allah ada banyak cara. Mengenali Allah dari mulai asma, berarti nama-namanya saja. Allah berfirman, walillahil asmaul husna, milik Allah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Kan nama-nama Allah itu banyak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus sampai Ya Rasyid, Ya Sabur terakhir. Itu semua adalah nama-nama Allah. Kebutuhan semua manusia, kebutuhan semua makhluk Allah itu tercakup dalam Asmaul Husna, semuanya ada. Jadi kita butuh apa? Minta Allah dengan menyebut namanya. Apa yang kita butuhkan? Ingin kaya, Al-Raja. Ingin kaya misalkan, Al-Razzaq misalkan. Atau ini usaha misalkan. Jadi ya Fatah, semoga Allah membukakan misalkan. Atau ya Basit, semoga Allah melapangkan misalkan seperti itu. Atau misalkan menginginkan sesuatu tapi asa timualin. Menginginkan sesuatu tapi asa timualin gitu. Misalkan asa timualin orang mah dengan berbagai macam faktor, maka ada nama Allah namanya Al-Wahhab. Allah yang memberi sesuatu yang seolah-olah itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka ya Wahhab. Seperti mohon maaf, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Itu doa Nabi Zakaria. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Saya lupa lagi surah ayat berapa. Mungkin yang Ustaz tahu mungkin.
Surah Ali Imran ya, Ali Imran. Surah Ali Imran ayat saya lupa ya, isi salah. Pokoknya surah Ali Imran ada. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan. Itu teh doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu udah tua. Istrinya juga udah tua. Bahkan dikatakan gabuk. Gabuk teh nama mandul. Istrinya juga sama. Itu mungkin punya anak. Tapi Nabi Zakaria tetap berdoa kepada Allah. Karena dengan pelantara Nabi Zakaria lihat. Nabi Zakaria itu kan tugasnya adalah mengantar makanan atau mengurus Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah anaknya dari Imran. Ali Imran itu kan bapaknya anaknya dari Ali Imran itu Siti Maryam. Siti Maryam itu diwakafkan lamun sekarang mah di masjid. Diwakafkan di masjid. Jadi aktivitasnya jadi masjid. Jadi di masjid itu dibikin ruangan mihrab kalau sekarang katanya kamar khusus untuk Siti Maryam. Siti Maryam itu selamanya di sana, tidak pernah keluar. Segala kebutuhannya itu diurus sama Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria mau mengirim makanan kepada Siti Maryam, ternyata pas membuka pintu di Siti Maryam itu udah banyak makanan. Nabi Zakaria kaget, heran. Dari mana makanan itu? Sedangkan kan yang memegang kunci adalah Nabi Zakaria sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa masuk kecuali melewati Nabi Zakaria. Dari mana itu? Dijawab sama Siti Maryam, ada min indillah. Ini datangnya dari Allah. Ini datangnya dari Allah. Karena makanan itu adalah makanan yang tidak ada pada musim itu. Jadi kalau misalkan kan seperti rambutan, ada musim rambutan gitu, ada musim buah gitu. Kan tidak setiap hari ada gitu. Misalkan ini mah belum ada buahnya, belum musimnya, tapi ada gitu, buahnya. Heran Nabi Zakaria, makanya bertanya kepada Maryam, dari mana itu? Inilah, ini datangnya dari Allah. سلام مریم عزیز مشغول نیایش هستی؟ مزاحمت نمیشم دعایت را قطع نکن انگور آن هم در این فصل چه کسی اینها را برای مریم آورده؟ داوود کسی برای مریم غذا میبرد؟ مریم؟ خیر جناب زکریا، هیچ کس مریم را نمیبیند. او همواره در اتاق خیش در حال عبادت است.
مریم. سلام. مریم، به من بگو این میوه ها و این غذاها از کجاست؟ اینها چه کسی اینها را برای تو می آورد؟ اینها جانب خداست. خداوند به هر که بخواهد بی حساب عطا می کند. بی حساب عطا می کند، بی حساب. پس چرا من این همه دیر فهمیدم و تو در کهن سالیم از زبان مریمت به من آموختی؟ چه بیچاره و مدهوش بودم که زودتر از سرچشمه رحمتت درخواست چنین عطایی نکردم. بی حساب، بی حساب. پروردگارا، من به عمران که چون این ذریه پاک و طهوری عنایت فرمودی قبطه می‌خورم و تأسف که چرا از تو چون این درخواستی نکردم. برا ببخش، بار الها برا ببخش. Nabi Zakaria meniru kebiasaan Siti Maryam. Siti Maryam punya kamar kecil. Kamar kecilnya khusus dipakai untuk beribadah, tidak digunakan untuk yang lain. Maka Nabi Zakaria ngambil contoh dari situ. Nabi Zakaria bikin kamar di rumahnya. Dan Nabi Zakaria ketika udah bikin kamar di rumahnya, kamar itu dikhususkan untuk beribadah saja, tidak digunakan untuk yang lain. Ketika Nabi Zakaria sering beribadah di sana, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, dan seterusnya. Maka langsung dijawab dengan seketika oleh malaikat. Saya maaf isi salah ya di Al-Quran. Pokoknya langsung dijawab sama Allah, sama malaikat, lalu disampaikan kepada Allah. Langsung intinya doanya dijawab oleh Allah. Kan sehingga Nabi Zakaria punya anak yang namanya Yahya, Nabi Yahya. Dan Nabi Yahya adalah Nabi yang soleh, Nabi yang baik. Min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, sesuai dengan apa yang diminta. Anak yang bersih, thayyibah itu kan bersih. و آنگاه
زکریا در محراب نماز ایستاد و گفت پروردگارا، من پس از خود از عموزادگانم بیم دارم، اما تو بی حساب عطا می کنی به هر کس که بخواهی. پس به من فرزندی عطا کن که وارث من و دودمان یعقوب باشد و مورد رضای تو. پس فرشتگان او را ندا دادند که ای زکریا، ای زکریا، تو را بشارت باد به فرزندی که نام او یحیاست و خداوند پیش از این کسی را به نام او نیافریده است، فرزندی که کلمه خدا را که به زودی خواهد آمد تصدیق می کند. و زکریا گفت پروردگارا، چگونه مرا فرزندی خواهد بود در این سن که پیری خشکیده‌ام و همسرم نازاست؟ فرمود به فرمان خدا واقع شد آنچه که خواست و هم او فرموده که این بر من آسان است، چنان که تو پیش از این نبودی و او تو را خلق کرد. و تو را بشارت باد به فرزندی که بزرگ و سرور قوم خویش خواهد بود و بسیار خویشتندار. خداوند به او حکمت خواهد داد در حالی که هنوز کودک است و پیامبری از صالحین خواهد شد. زکریا عرضه داشت خدایا، پس نشانی برایم قرار ده تا بر من بشارتی باشد. ندا آمد، نشان تو آن باشد که تا 3 روز سخن گفتن نتوانی. Mintalah kepada Allah sesuai dengan nama Allah, sesuai dengan kebutuhan kita, dari nama-nama Allah. Itu asma. Mengenal Allah dari asmanya. Ada mengenal Allah dari sifatnya. Mengenal Allah dari sifatnya. Nah, seperti yang diajarkan di madrasah dari mulai kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, wujudi dan makomu pola perlawan. Nah gitu. Nah, belajar itu. Nah, nanti juga kalau punya buku nama di sini ada di sini. Karena kan ini bahasanya akidah, supaya kita kenal sifat-sifat Allah. Nah, maka di sini disusun 1 wujud, 2 qidam, 3 pokok, 4 mukhalafatul ila wadisi, 5 qiyam mubin dan seterusnya, supaya kita tahu asmanya, tahu sifatnya, tahu asmanya, nama-nama Allah, tahu sifat-sifat Allah, lalu tahu yang ketiga teh tahu afal ya teh, tahu afal Allah. Afal itu apa? Pekerjaan yang dilakukan oleh Allah itu apa? Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu teh sebenarnya ayat hakikat ya. Jangan diadatkan. Jangan diadatkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya Allah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Maksudnya gimana? Allah menciptakan saya dan Allah telah menciptakan apa yang saya kerjakan. Jadi pada hakikatnya
apa yang kita lakukan ini adalah ciptaan Allah, adalah afal Allah. Allah yang sedang menggerakkan saya, Allah yang sedang menggerakkan lisan saya sehingga saya berbicara, Allah yang sedang mendudukkan para bapak, para ibu semuanya di masjid ini. Itu teh pekerjaan Allah. Termasuk orang yang tidak sholat juga. Termasuk orang yang tidak sholat juga. Makanya ayat ini adalah ayat hakikat. Jangan diadatkan. Maksudnya jangan diadatkan itu gimana? Hanya harus ditanamkan di dalam hati saja. Tanamkan di dalam hati, segala sesuatu itu ciptaan Allah, itu bikinan Allah. Kita bergerak digerakkan oleh Allah. Kita berkumpul dikumpulkan oleh Allah. Nanti kita pulang dipulangkan oleh Allah. Kita hidup dihidupkan oleh Allah. Kita mati dimatikan oleh Allah. Kita kaya dikayakan oleh Allah. Kita miskin dimiskinkan oleh Allah. Kita bahagia dibahagiakan oleh Allah. Kita sengsara disengsarakan oleh Allah. Nah itu teh hakikat, tanamkan dalam hati. Jangan diadatkan. Maksudnya jangan diadatkan gimana? Jangan diadatkan itu jangan diumbar oleh mulut. Ketika kita mendapatkan musibah, misalkan aduh dagang teh, misalkan teu payu wae, misalkan aduh ieu teh da ku Allah dikieukeun. Ieu teh da ku Allah dibere sulit, misalkan gitu. Ya, jangan dilafadzkan, jangan diadatkan. Itu mah ayatnya ayat hakikat. Kenapa saya sebutkan ayat hakikat? Karena ada ayat adab. Adab itu bukan siksaan ya. Adab itu tata krama. Kalau siksaan mah adab. Ain dal. Adab siksaan. Kalau adab itu tata krama. Adab. Ayat tentang adab, nah tata krama. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Artinya gimana? Ma asobaka, sesuatu yang menimpamu, yang kena kepadamu, musibah. Kalau dikatakan musibah, pasti kita bayangannya yang sulit-sulit. Padahal musibah itu bukan yang sulit-sulit saja. Pokoknya semua yang kena kepada kita, baik itu berupa kesenangan, kesulitan, kesedihan, kebahagiaan, itu teh musibah sebenarnya. Segala sesuatu yang kena kepadamu, ma asobaka, segala sesuatu yang kena kepadamu, min hasanatin, dari kebaikan, famin Allah, maka sebutkan itu datangnya dari Allah. Kebalikannya, wa ma asobaka, dan sesuatu apapun itu, asobaka yang kena kepadamu, min sayyi'atin, dari kejelekan, famin nafsi, maka sebutkanlah itu datangnya dari pribadi. Jangan dikatakan itu dari Allah. Makanya kita kalau belajar Al-Quran, kalau mengandalkan terjemah saja nggak cukup. Jadi kebanyakan manusia tatkala susah itu berdoa kepada Allah, ya Allah kenapa aku tuh begini? Iya. Belumnya. Padahal kita kenal asma, sifat dan afal, kita akan kenal data Allah. Seperti yang pernah kita ditanyain mungkin tentang sesuatu kita. Jelasin lagi, Tan. Minta jelasin, Tan. Direkam. Buat direkam. Kayaknya sampai jam berapa? 12. 9 lebih 15 bacanya. Tan, minta dijelasin lagi. Habis subuh kayak kasihanan aja, Mbak. Malu, maklum, kasihanan subuh. Sampai 9:15 dia itu adalah orang yang sangat cinta kepada Allah. Ketika dia memahami asma Allah, memahami sifat-sifat Allah,
memahami af'al Allah, maka dan segala urusannya semuanya diserahkan kepada Allah. Kalau belum paham fikih itu setelah kita mengenal asma Allah, sifat Allah, Allah, maka dengan sendirinya akan mengenal zat Allah. Nah, tolong jelaskan tentang secara sendirinya kan orang akan mengenal tentang zat Allah. Bentuk konkretnya seperti apa, bentuk goib seperti apa. Dari kita mengenal zat Allah, prosesnya tidak sebentar. Kalau dikatakan sepertemuan sekarang, tidak cukup. Saya membahas ini, mohon maaf, saya membahas ini itu ketika libur hampir 1 bulan. 1 bulan ya kalau nggak salah. 1 bulan. Ini teh baru syahadat saja. Belum membahas tentang asma Allah, belum membahas tentang sifat Allah, belum membahas tentang Allah. Dari banyak itu banyak sih. Jadi sebenarnya belajar yang kayak gini mah ya harus sering. Harus sering. Seperti saya membahas tentang sifat wujud saja, nggak cukup 1 pertemuan itu. Sifat wujud, belum sifat idam, makom, hal, wali, warisi, kemunasi, wadaniyah. Kecuali secara singkatnya. Tapi kalau saya jawab tentang bagaimana untuk menjawab itu, ya dengan kita belajar, mohon maaf ya, walaupun misalkan hari ini belum paham, dengan niatan di dalam hati ingin tahu, ingin yakin, itu juga Allah sedang mendekati kita. Kan kita Allah ketika hambanya memanggil, Allah langsung datang. Manggilnya kita baru selangkah, Allah mah udah sehasta. Ketika kita manggilnya baru sehasta, Allah mah udah sejengkal. Ketika kita manggilnya udah sejengkal, Allah mah udah dekat pisan. Jadi Allah langsung menyambut. Ketika misalkan saya mau mengenal Tuhan saya dengan benar, maka dengan itu ketika kita membuktikan bahwa saya ingin mengenal Tuhan, maka Allah sendiri akan membuka pintu supaya hambanya kenal dengan Tuhan. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhannya, siapa Tuhan kita yang sebenarnya? Karena pada keumuman masyarakat pada waktu itu mayoritas para penyembah berhala. Bahkan dikatakan Azar ayahnya, tapi dalam tafsir itu bukan ayah kandung, tapi paman. Karena udah kebiasaan ketika paman ngurus anak saudaranya itu suka dikaitkan dengan bapak sebutnya itu. Jadi seolah-olah bapak dengan anak. Itu adalah pembuat berhala. Nabi Ibrahim kebingungan, dan Nabi Ibrahim punya pikiran yang cerdas. Nabi Ibrahim punya pemikiran yang bersih, sehingga ketika melihat masyarakat-masyarakatnya para penyembah berhala, Nabi Ibrahim langsung meyakini mereka ini salah semuanya. Namun Nabi Ibrahim tidak bisa menyalahkan. Karena apa? Nabi Ibrahim sendiri belum menemukan siapa Tuhan yang sebenarnya. Nabi Ibrahim juga belum menemukan. Maka dari itu dikatakan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mulai pertama melihat matahari. Oh, ini Tuhanku. Ketika matahari suruh, ini bukan Tuhanku. Tuhanku tidak seperti ini. Tuhanku tidak akan lenyap. Kan matahari lenyap. Ketika siang sudah selesai lenyap matahari.
malam datang bulan yang terang. Oh, ini Tuhanku. Ketika malamnya udah agak larut, bulannya hilang. Ini bukanku. Aku tidak suka aku tidak suka sesuatu yang menghilang. Lalu datang lagi bintang. Ini adalah Tuhanku. Ketika bintang hilang, ini bukan Tuhanku. Ya Allah, tunjukkanlah siapa Tuhan saya. Siapa Tuhan saya yang sebenarnya? Ketika seseorang mencari dan terus mencari siapa Tuhan yang sebenarnya, maka Tuhan sendiri akan membukakan jalan agar hambanya itu kenal dengan Tuhan. Jadi kita pengajian niatkan saja, saya ingin mengenali Tuhan dengan sebenar-benarnya. Agar apa? Kita sampai semuanya. Ibadah kita sampai. Karena kita kenal, yakin kalau kita kenal, ibadah kita sampai kepada Allah. Sholat kita sampai, zikir kita sampai, baca Quran kita sampai kepada Allah. Kalau kita kenal kepada Allah. Begitu. Kalau dengan berdampingan dengan berbuat dosa, misalkan dengan regulasi kebijakan, karena di organisasi, gitu kan, terus kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, apakah Allah akan dekat dengan kita tatkala kita itu antara sholat nanti seimbang, subuh keberangan, duhur, kasorean, asar, kamagriban, maghrib, kaisaan, isya, kasorean. Nah, tapi di satu sisi kita tuh ingin dekat dengan Allah. Gitu. Kalau Bapak ada sholat asar nanti dah 3 jam 5, jam 5 saparapat. Tapi diri Bapak Adam pengen dekat dengan Allah. Nah, apakah kedekatan dengan Allah itu kan bisa terbuka, gitu kan? Karena Mahmudin kan ada duhur diliwat, beberes dagangan. Seperti itu, apakah kedekatan dengan Allah teh bisa dekat terbuka atau gimana? Kalau kita buka sejarah para wali Allah, para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, itu banyak. Kalau kata Wajidin almarhum, barang bekas. Tahu kan barang bekas? Maksudnya barang bekas itu kan barang yang udah nggak kepakai, tapi didaur ulang. Ketika didaur ulang jadi bagus. Maksudnya gimana? Gini, banyak para wali Allah yang dia asal mulanya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang maksiat kepada Allah, bahkan kekarok maksiat menaweg, Bunuh. gitu. Kekarok maksiat menaweg. Tapi ketika dia berbalik pikir, ingin mengenal Allah, dengan sungguh-sungguh dia ingin mengenal Allah, Allah bukakan hijab-hijabnya, sehingga terbukalah hatinya. Ketika hidayah masuk ke dalam hatinya, taufik datang kepada hatinya, maka pekerjaan-pekerjaan dulunya atau kemarin yang salah, yang jelek, yang amat jelek ditinggalkan. Berarti kalau misalkan seperti yang ditanyakan tadi, sholat, tapi sholat menawih radang cengelang STMJ lah, sholat terus masih jalan mungkin gitu. Tapi dalam hatinya ingin mengenal Allah, berarti belum sungguh-sungguh untuk mengenal Allahnya. Namun Nabi buat regulasi dan ngeberatkan orang lain. Tapi itu buat regulasi tanda tangan, tapi ngeberatkan jadi tidak dosa gitu. Apakah sholat abdi, puasa abdi itu bisa mendekatkan diri kepada Allah atau sebaliknya? Bikin aturan yang berat. Iya.
perlunya pimpinan yang ngerti tentang hukum Islam, kondisi masyarakat, perlunya imam yang seperti itu teh, supaya bisa membuat suatu kebijakan yang mana kebijakan itu diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Jadi ketika seseorang memutuskan sesuatu, lalu sesuatu itu tidak tidak berdasarkan sesuatu yang ini mah pasti ditolak masyarakat. Inilah tidak sesuai dengan masyarakat. Wajib itu teh tidak digulirkan sebenarnya. Kalau misalkan lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya. Karena seorang pemimpin itu dituntut dia wajib membuat suatu regulasi yang mana dengan regulasi itu banyak maslahatnya dibanding mafsadatnya, banyak kebaikannya dibanding kejelekannya. Kalau misalkan membuat sesuatu yang mana madorotnya itu lebih banyak daripada maslahatnya, maka lebih baik itu ditinggalkan. Lebih baik itu ditinggalkan. Makanya di dalam Islam membuat suatu keputusan itu harus berdasarkan musyawarah. Makanya di sini bagus, udah ada DKB gitu. Mau mengadakan sesuatu musyawarah dulu. Jangan sampai memutuskan sesuatu atas dasar pemikiran sendiri. Walaupun menurut pemikiran sendiri itu bagus, jangan sampai. Kalau misalkan punya pemikiran yang bagus, walaupun yakin itu teh bagus, harus dimusyawarahkan. Karena agama itu mengajarkan musyawarah. Seperti Rasul yang dijamin semuanya benar, tidak ada kesalahan sedikit pun pada diri Rasul. Tapi Rasul tetap bermusyawarah kepada para sahabatnya, tetap mengadakan musyawarah. Seperti halnya mau perang, apalagi perang, ini taruhannya nyawa. Rasul tetap bermusyawarah. Rasul tetap mendengarkan apa pendapat dari para sahabatnya. Padahal kan kalau menurut secara logika, Rasul langsung gitu memutuskan sesuatu, dan pasti benar iya, pasti maslahat iya, gitu kan? Tapi Rasul nggak seperti itu. Rasul mengajarkan kepada umatnya, ketika mau memutuskan sesuatu harus musyawarah dulu, harus disetujui oleh banyak pihak. Ketika banyak pihak udah setuju, baru diputuskan. Walaupun misalkan itu ada madorotnya, walaupun ada madorotnya, asalkan kemaslahatannya lebih banyak. Jadi yang menjadi ukurannya, kira-kira antara maslahat dan madorotnya banyakan mana? Kalau kira-kira lebih banyak maslahatnya, silakan. Tapi kalau misalkan wah ini mah lebih banyak madorotnya, jangan. Walaupun misalkan menurut saya mah udah bagus gitu. Tapi kan pemikiran manusia itu kan beda-beda. Pemikiran manusia itu beda-beda. Makanan juga kan beda-beda. Ada yang suka ini, ya saya mah nggak suka. Itu kan seperti itu. Apalagi keputusan. Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi ketika diputuskan bersama, suara yang paling banyak, walaupun misalkan nggak suka, nah ini udah menjadi keputusan bersama. Mau tidak mau ya harus menerima, karena ini udah menjadi keputusan banyak pihak. Nah seperti itu. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, ditutup dengan karena di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa alhamdulillah wa syukur. Mudah-mudahan pertemuan ini
banyak manfaatnya, Amin. banyak ilmu yang didapat, Amin. semoga menjadi kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Jaje, dina penyampaian pencegahan. Mudah-mudahan Ibro kamo pribadi abdi oge di olahraga ibadah ka Gusti Allah memang sangat menyimak kedua ya sholat subuh, karena memang mudah-mudahan kita tidak ada niat yang salah, karena kita membela anak dan istri mencegah emas mah lain orang nyembah karunya gitu kan, karena kita ada di dunia. Namun abdi nya kitu deui pekerjaan di organisasi Bapak Adang sama, jadi bukan berarti ngalalakeun waktu, karena memang kita punya jam kerja harus beres jam 5, cek Bapak Adang mau bisa sholat kudu bersih kudu naon gitu kan, kecuali sholat duhur. Nah Abi pun sama gitu kan, semua pasti lah, bukan contohnya Abi, bukan Bapak Adang. Kenapa Abi mencontohkan yang dekat yang kenal Abi? Kamu nyontohin orang lain pasti ngambek ke orang. Karena memang satu RT satu tim gitu, tidak bisa mencontohkan seperti itu. Mudah-mudahan terlambatnya sholat kita juga bukan karena maksiat, tapi karena kecapean mengurus anak dan istri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keterlambatan itu tetap ada ketakwaan berpadanya. Mudah-mudahan kita bisa menerima apa yang hari ini kita pelajari. Mudah-mudahan di Ahad depan, malam Ahad depan, kita akan mempelajari tentang tafsir Al-Quran. Kita akan mempelajari mulai dari takbiratul ihram, tafsir mana berangkat tangan artinya apa, nanti akan dikupas lagi. Walaupun hari ini pasti bakal bingung, jangankan ibu bapak, saya pun bingung. Gitu kan, mengenal lagi seperti waktu kuliah dulu tentang ilmu kalam, gitu kan. Nah, nanti ada hakikat, makrifat, gitu kan. Nah seperti itu ke depannya. Hari ini pasti bingung, pasti kami pun bingung. Tapi kan sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita azamkan diri setiap malam minggu kita berkumpul di sini untuk menambah ilmu, dan mudah-mudahan kita nanti meninggalnya juga dalam keadaan menuntut ilmu. Karena ada keterangan setiap langkah yang menuntut ilmu maka akan dibangun kota nanti di surga. Jadi gitu ya. Jadi semua kota ada sebuah rumah. Nah, mudah-mudahan di surga nanti kita kotanya banyak. Nah kita berazam diri, kita istiqomah, kita ketemu lagi di malam Ahad kedua dengan pelajaran yang berbeda, dengan ustadz yang berbeda, yaitu membahas tentang tafsir Al-Quran. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak sekalian, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan terakhir kali selaku pengurus DKM, kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua jemaah yang telah menginfakkan sedekah berupa makanan atau pikiran dan lain sebagainya. Semoga dicatat sebagai amal ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenal asma, sifat dan afal, kita akan kenal dari Allah.